Malam itu, Aisyah tak tidur. Koper kecil tergeletak di sudut kamar. Isinya bukan pakaian mahal. Hanya baju sederhana, mukena lusuh, dan foto orang tua di desa. Ia duduk bersila di atas sajadah. Tangannya gemetar saat berdoa. Ya Allah, jika ini ujian, kuatkan aku. Jika ini hukuman, ampuni aku. Dan jika anak ini adalah amanah-Mu, tolong jangan biarkan ia lahir tanpa perlindungan. Tangisnya pecah. Namun suara itu ditelan tembok istana yang dingin. Tak ada yang datang. Tak ada yang bertanya. Di istana, seorang TKW memang tak pantas ditangisi. Pagi hari, Aisyah dipanggil ke aula kecil. Di sana duduk kepala pelayan wanita, seorang penasihat hukum istana, dua pengawal berseragam hitam. Tak ada Khalid. Sebuah dokumen diletakkan di meja. Mulai hari ini, ucap penasihat itu datar. Kontrak kerjamu dihentikan. Kau melanggar etika kerja dan mencemarkan nama baik keluarga kerajaan. Aisyah menatap kertas itu kosong. Di mana tuanku Khalid? Tanyanya lirih. Tak ada jawaban. Kau akan dipulangkan hari ini. Lanjutnya, tanpa tuntutan, tanpa pengadilan. Itu sudah kemurahan hati. Kemurahan hati. Kata itu terdengar seperti ejekan. Aku tidak bersalah, kata Aisyah pelan. Dan anak ini? Cukup. Potong kepala pelayan. Jangan sebut hal memalukan itu di sini. Air mata Aisyah jatuh. Ia menandatangani kertas itu, bukan karena setuju, melainkan karena tak punya pilihan. Aisyah digiring keluar lewat pintu belakang. Tak ada salam, tak ada perpisahan. Pelayan lain menunduk, bukan karena hormat, melainkan takut ikut terseret. Saat melewati taman, Aisyah berhenti sejenak. Di sanalah dulu ia tertawa pelan bersama Khalid. Di sanalah ia pertama kali merasa dicintai. Kini taman itu sunyi. Maaf, bisiknya pada kenangan. Cinta kita terlalu kecil untuk istana sebesar ini. Pengawal menegurnya. Jalan. Dan Aisyah melangkah. Di saat yang sama, Khalid berdiri di ruang pribadinya. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia baru saja tahu bahwa Aisyah dipulangkan. Siapa yang memberi perintah? Bentaknya pada ajudan. Tak ada jawaban jelas. Politik telah bekerja lebih cepat dari hatinya. Ia berlari menyusuri lorong, memanggil nama Aisyah. Namun yang tersisa hanya kamar kosong. Tempat tidur rapi, tak ada koper. Hanya secari kertas kecil di atas meja. Tulisan tangan Aisyah. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Jaga dirimu. Aku akan menjaga anak kita. Khalid terduduk. Untuk pertama kalinya, seorang pangeran kalah oleh sistem yang membesarkannya. Mobil hitam melaju menembus kota Riyadh. Aisyah duduk di kursi belakang. Tangan kanannya memeluk perut. Tangan kiri menggenggam paspor. Gedung-gedung tinggi berlalu seperti mimpi buruk. Tenang, nak, bisiknya. Kita pulang. Namun hatinya gemetar. Bagaimana ia akan pulang ke desa? Bagaimana menjelaskan perut yang membesar? Bagaimana menghadapi dunia yang kejam pada perempuan sendirian? Ia tak tahu. Yang ia tahu, ia harus bertahan. Bandara internasional ramai. Orang-orang tertawa. Pelukan perpisahan. Janji bertemu lagi. Aisyah berdiri sendirian. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang menunggu.
Saat ia menyerahkan paspor, petugas memandangnya sekilas. Tatapan itu dingin, seperti menilai. Aisyah menunduk. Di ruang tunggu, ia duduk dekat jendela. Pesawat terparkir. Langit cerah. Tiba-tiba dadanya sesak. Air mata jatuh satu persatu. Maafkan ibu, nak. Ibu belum bisa memberimu ayah. Ia menutup wajah. Tangisnya pecah. Tangis perempuan yang kalah. Namun belum hancur. Saat pengumuman boarding terdengar, Aisyah berdiri. Ia menoleh sekali lagi ke pintu keberangkatan. Di sudut hatinya, ia berharap Khalid datang, menerobos segalanya, menghentikan waktu. Namun pintu itu tetap kosong, dan Aisyah melangkah masuk ke pesawat dengan rahasia besar di dalam rahimnya. Aisyah pulang sebagai perempuan terusir. Khalid tertinggal sebagai pangeran yang kalah. Namun di antara langit dan bumi, sebuah kehidupan sedang tumbuh, menunggu hari ketika kebenaran tak bisa lagi disembunyikan.